Salawat, salam, serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para keluarganya, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang berpegang teguh pada jalan yang mulia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara umat Nabi yang berkenan dan juga sabar menetapi jalan yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk sejenak mendengarkan ilmu tentang masalah ibadah yang akan sebentar lagi kita laksanakan, yaitu ibadah berupa zakatul fitr insyaallah. Jamaah sekalian, ibadah ini biasanya orang sebut dengan zakat fitrah. Tapi kalau di dalam bahasa hadis ya, itu adalah bukan fitrah tapi fitri. Itu zakatul fitri atau zakat fitri atau disebut sedekah fitri. Kita akan bahas yang pertama jamaah sekalian, apa definisi dari sedekah fitri. Jadi atau zakat fitri. Zakat fitri adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan. Jadi zakat fitri itu maknanya adalah sedekah yang wajib dikarenakan sudah tidak lagi berpuasa dari bulan Ramadan. Jadi karena sekedar sudah selesai dari Ramadan, maka saat itu kita sudah wajib melaksanakan zakat fitri. Jadi makna fitri itu adalah tidak berpuasa. Sekali lagi, makna fitri adalah tidak berpuasa. Jadi fitri itu adalah lawan kata dari saum. Saum itu puasa, kalau fitri itu tidak berpuasa. Jadi zakat fitri sekali lagi adalah zakat yang diwajibkan setelah kita selesai dari bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, hikmah disyariatkan zakat fitri itu sangat banyak jemaah sekalian. Hikmah pertama adalah al-rifqu bil fuqara. Dengan kita mengeluarkan zakat fitri, selain ini melaksanakan perintah Allah, tentunya ini niatnya pertama jemaah sekalian ya. Jadi ini sekali lagi niat pertama kita melaksanakan zakat fitri adalah untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian di dalam perintah tersebut ternyata itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah jamaah sekalian adalah kita bisa berbelas kasih kepada orang-orang fakir dengan cara memberikan kecukupan bagi mereka agar enggak minta-minta di hari yang penuh dengan kegembiraan, dan membuat mereka juga ikut bergembira bersama dengan kita. Sebab orang miskin kan biasanya minta-minta aja mas sekalian. Ini orang miskin yang dulu ya Pak ya. Kalau orang miskin sekarang minta-minta itu kayaknya nggak miskin ya. Itu profesi itu ya mas sekalian. Walaupun juga ada sebagian ya, masih ada sebagian orang miskin yang minta, masih ada. Nah, mereka kebiasaannya minta. Namun usahakan jangan sampai mereka minta nanti di hari yang penuh dengan kegembiraan, yaitu hari Idul Fitri. Nah, caranya adalah dengan kita memberikan mereka makan. Nah, dengan kita memberikan mereka makanan jamaah sekalian, khususnya adalah bahan makanan pokok, maka itu membuat mereka di hari itu tidak minta-minta lagi. Orang beriman secara umumnya itu bergembira, dia juga bisa bergembira jamaah sekalian. Sebab kalau tidak ada syariat zakat fitri, yang lain bergembira, dia tetap dalam keadaan bersedih, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa yang dimakan jamaah sekalian ya. Kemudian hikmah yang lain, membersihkan orang yang berpuasa dari laghu dan rafath, dari ucapan kadang kotor juga ya, kadang jorok gitu ya, kadang ucapannya juga tidak layak, tidak pas ya, tidak benar, bahkan bisa berdosa. Nah ternyata hikmah disyariatkan zakat fitri adalah agar bisa dibersihkan dosa-dosanya tersebut. Kekeliruannya bisa dibersihkan dengan melaksanakan zakat fitri. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Begitu juga hikmah yang lain adalah bersyukur pada Allah, kita habis selesai dari kewajiban. Penting ya mas sekalian. Jadi orang beriman itu habis selesai melaksanakan suatu kewajiban ibadah, dia tahu kewajiban ibadah itu karunia Allah, akhirnya dia melakukan ketaatan yang baru Pak. Jadi melakukan ketaatan yang baru. Nah ketaatan ini adalah zakat fitri. Kemudian jemaah sekalian, itu adalah intinya
hikmah disyariatkannya zakat fitri. Jadi intinya zakat fitri itu adalah penyempurna orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak baik. Seorang imam, gurunya Imam Asy-Syafi'i bernama Imam Waqi' Abdul Jarrah itu pernah berkata, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi lis salati tajburu nuqsanas siyam kama yajburu sujudu nuqsanas salah. Jadi ternyata jamaah sekalian, zakat fitri kedudukannya, zakat fitri di bulan Ramadan itu kedudukannya seperti sujud sahwi di dalam salat. Ingat jemaah sekalian, sujud sahwi, sujud karena kita lupa gitu ya. Nah, zakat fitri itu kayak sujud sahwi aja. Ya, diumpamakan seperti sujud sahwi. Nah, sebagaimana sujud sahwi itu menyempurnakan salat kita yang kurang, maka seperti itu pula zakat fitri itu menyempurnakan puasa kita yang kurang jemaah sekalian. Makanya jangan merasa kita sebagai hamba Allah puasanya itu sudah sempurna, tidak ya, walaupun puasa kita seperti Nabi tetap kita harus melaksanakan yang disebut zakat fitri, seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, tentang masalah hikmah ini ternyata ya dinukil dalam suatu hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai bentuk membersihkan dosa bagi orang yang berpuasa dari dosa mulut yang kotor jemaah sekalian dan juga ucapan yang sia-sia. Jadi terkadang ucapannya nggak bagus, nah itu bisa dibersihkan dengan zakat fitri. Begitu juga hikmah yang lain, Nabi mewajibkannya adalah untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah dari hadis ini jamaah sekalian, sebagian ulama seperti ulama mazhab Maliki menyimpulkan bahwasanya zakat fitri hanya mustahiknya cuman orang fakir jamaah sekalian dan miskin. Jadi tidak ada yang namanya gharim itu Pak. Ya, tidak ada yang namanya ini, karena namanya apa? 8 golongan yang berhak menerima zakat selain fakir dan miskin itu hanya berhak mendapatkan zakat mal. Adapun zakat fitri itu berbeda jamaah sekalian. Ini menurut mazhab Maliki. Namun mayoritas ulama seperti mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i dan juga Hambali mengatakan bahwasanya mustahik zakat mal sama dengan mustahik zakat fitri sama. Jadi nggak ada bedanya. Ini adalah perbedaan di kalangan ulama. Ya, kalau kita menjumpai suatu masjid yang memberikan cuma fakir dan miskin saja, ya sih, enggak apa-apa. Bahkan itu yang disepakati oleh para ulama. Ya, fakir dan miskin untuk memberikan zakat, untuk diberikan zakat fitri. Nah, adapun yang lain itu ini juga tidak perlu kita ingkari. Karena mayoritas ulama yang berpendapat demikian ya Mas kalian ya. Kemudian Nabi menjelaskan faman addaha qabla shalah, atau Ibnu Abbas maaf ya. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Siapa saja menunaikan zakat fitri sebelum pelaksanaan salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima, sah jemaah sekalian. Zakat fitrinya sah dan juga diterima oleh Allah, dan itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Kemudian waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau ternyata ditunaikannya itu telat setelah salat Idul Fitri ya, karena suatu hal, maka itu adalah sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Ya, walaupun sah jamaah sekalian mengeluarkan zakat fitri setelah Idul Fitri itu adalah hukumnya sah, namun jamaah sekalian itu pahalanya itu sangat jauh berkurang. Itu akan menjadi pahala sedekah biasa jamaah sekalian. Ya seperti kita sedekah sehari-hari. Ya tidak seperti pahala zakat fitri. Nah, tentang masalah orang yang meninggalkan zakat fitri ini sehingga dia melakukannya atau menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, ini ada dua hal. Ada dua orang jamaah sekalian. Kalau ada orang yang tidak sengaja, karena lupa jamaah sekalian, saking sibuknya di bulan Ramadan tetap kerja aja. Dan dia termasuk mungkin jomblo gitu ya. Nggak ada yang ngingetin. Nggak ada yang ngingetin, istrinya nggak ada gitu ya, anaknya juga belum ada. Nah dalam keadaan begitu dia lupa.
dia tunaikan itu dia nggak ada sengaja. Sebab tahun-tahun lalu dia mengeluarkannya, yaitu tadi mengeluarkannya sebelum sholat Id. Nah ini setelah sholat Id karena tidak sengaja. Nah dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, orang seperti ini dimaafkan. Orang seperti ini dimaafkan dan tidak dianggap berdosa. Namun tetap diwajib mengeluarkannya. Jadi walaupun telat, itu tidak menggugurkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri, karena itu adalah haknya fakir miskin ya, yang tetap terus ada dalam pundak dia. Namun yang kedua, kalau dia sengaja mengeluarkan zakat fitri, sengaja nunda-nunda sampai habis waktunya, maka dia berdosa. Dosanya nggak kecil ya mas kalian, dosanya besar. Jadi konsekuensinya jemaah sekalian, dia berdosa, kemudian dia wajib bertobat dan tetap harus mengeluarkannya. Dia tetap harus mengeluarkannya. Jadi tobat dia kepada Allah itu tidak menggugurkan zakat fitri, tetap dia harus keluarkan zakat tersebut. Walaupun itu hanya mendapatkan pahala yang tidak banyak jemaah sekalian ya. Kemudian jemaah sekalian, apa hukum zakat fitri? Jadi para ulama jemaah sekalian, kalau tidak dikatakan semua, tapi mayoritas itu berkata zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Nah, takaran 1 sa' itu diperkirakan kalau liter itu adalah 3,5 liter jamaah sekalian. Ini kalau beras adalah 3,5 liter, atau kalau dengan timbangan adalah 2,5 kilo. Kalau mau hati-hati 3 kilo aja sekalian jamaah sekalian ya. Nah, Nabi mewajibkan zakat fitri itu kepada siapa? Yaitu kepada orang yang merdeka dan budak, pada hamba sahaya dan juga budak. Kemudian pada laki-laki dan perempuan, orang yang muda, anak kecil dan juga orang dewasa. Pokoknya semua adalah orang Islam. Jadi siapa saja yang Islam dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, semua orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Cuma tentunya adalah ada orang yang tidak memiliki atau belum bisa memiliki harta, maka yang wajib mengeluarkan zakat untuknya adalah orang yang menafkahinya. Jadi orang yang wajib menafkahinya. Seperti nanti akan kita jelaskan jamaah sekalian. Jadi intinya, ternyata zakat fitri itu wajib juga dikeluarkan bagi bayi jamaah sekalian. Jadi bayi itu juga harus kita keluarkan zakat fitri. Ya, wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Nabi memerintahkan agar itu ditunaikan sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwasanya hukum zakat fitri itu adalah wajib, pertanyaannya, apakah semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitri, termasuk orang yang fakir jemaah sekalian? Kan golongan orang Islam ada yang kaya dan fakir, kaya dan miskin gitu ya. Nah jawabannya jemaah sekalian, zakat fitri itu tidaklah wajib bagi orang yang tidak memenuhi syarat. Jadi hanya wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Ya, yang pertama syaratnya adalah Islam. Syaratnya mesti harus Islam jemaah sekalian. Kalau dia tidak Islam tidak wajib mengeluarkan zakat fitri, walaupun dia adalah orang yang wajib kita nafkahi. Contohnya seorang muslim memiliki istri non muslim. Istrinya non-muslim jemaah sekalian, Yahudi atau Nasrani. Karena menikahi Yahudi dan Nasrani dalam Islam itu, menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani dalam Islam itu diperbolehkan. Dan semua ulama sepakat jemaah sekalian, boleh. Dan juga sah gitu ya. Cuma para ulama berbeda pendapat, Yahudi dan Nasrani di sini maksudnya atau ahli kitab di sini siapa? Kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab di sini adalah yang ahli kitab keturunan Bani Israel, bukan ahli kitab yang pesek ya mas kan kayak kita. Bukan Yahudi dan Nasrani yang pesek. Contohnya maksudnya selain ya kayak orang Indonesia, bukan gitu.
Nah, namun mayoritas ulama berkata, ya pokoknya beragama Yahudi dan Nasrani gitu aja. Ya itu adalah halal untuk dinikah. Sampai sekarang jemaah sekalian. Kehalalan itu sampai hari kiamat. Ya seperti itu. Dan namun ya perlu diperhatikan bahwasanya kehalalan seperti itu juga bersyarat. Ya, kehalalan tersebut juga bersyarat. Syaratnya pertama tentunya adalah perempuan Yahudi dan Nasrani dinikahi adalah afifah. Harus ada iffah, itu perempuan yang terjaga kehormatannya, bukan pezina, Pak. Bukan pezina. Jadi ada perempuan yang memang bisa menjaga kehormatannya, ya di kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu. Kemudian syaratnya adalah tidak dikhawatirkan diri kita atau anak yang akan lahir dari dia nantinya itu ikut agama ibunya, nggak boleh. Jadi kalau tidak dikhawatirkan begitu, monggo silakan. Kita punya kuat pendirian. Ya, pendirian kita kuat, agama kita kuat, kita merasa bisa mengontrol dia, jadi bisa menguasai istri kita, nggak apa-apa silakan. Tapi kalau khawatir kita ikut terbawa agama istri kita karena dia juga termasuk ya pinter gitu ya, pinter dan juga taat agamanya dia, kita khawatir maka nggak boleh. Jadi kembali gitu ya kepada hukum asalnya, maka bukan hukum asal, kembali pada kondisi bahwasanya dia tidak boleh menikah. Karena sebagaimana seseorang itu tidak boleh murtad, haram untuk murtad, maka seperti itu juga dia dilarang untuk menikahinya. Jadi intinya gini, syarat yang pertama adalah Islam, ya. Sebab zakat fitri adalah qurbah minal qurab, itu ibadah yang bisa mendekatkan diri pada Allah dan juga membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan yang kotor dan juga sia-sia. Nah, sedangkan bagi orang kafir tidak bisa mendapatkan hal itu. Orang kafir nggak bisa dihapus dosanya jamaah sekalian dengan apapun. Jadi percuma mengeluarkan zakat fitri dari orang kafir. Tidak ini ya, tidak wajib. Jadi seperti itu. Jadi orang kafir itu jamaah sekalian ini menurut pandangan ulama kita ya, semua ulama berpendapat orang yang tidak beriman itu intinya serba salah. Orang yang beriman itu intinya serba salah. Ya, di dunia kalau melakukan ibadah seperti zakat fitri nggak diterima. Namun kalau tidak mengeluarkannya disiksa oleh Allah. Alasannya apa jemaah sekalian? Alasannya karena Allah sudah memberikan waktu untuk dia untuk masuk Islam, namun dia tidak mau juga masuk Islam. Ya, kalau untuk kita maksa dia masuk Islam nggak boleh, Pak. Tapi kalau Allah silakan, karena Allah yang mempunyai dan menguasai alam semesta jagat ini. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Ini yang pertama. Jadi intinya kalau dia bukan Islam, dia tidak wajib. Syarat yang kedua, al-qudratu ala ikhraji zakatil fitr. Mampu mengeluarkan zakat fitri. Nah, ada dia Islam tapi tidak mampu, berarti nggak wajib. Nah, pertanyaannya, kapan dia dianggap sebagai orang yang mampu, Pak? Kapan dia dianggap sebagai orang yang mampu? Nah, mayoritas ulama yaitu memberikan parameter ya mas sekalian seorang dianggap mampu, yaitu ayyakuna indahu fadlun an qutihi wa qutiman fi nafaqatihi lailatal idi wa yaumahu. Dia memiliki lebihan. Dia masih memiliki kelebihan ya dari bahan makanan pokok untuk dirinya dan juga orang yang dinafkahinya untuk malam Id dan juga harinya, hari Id. Contohnya gini, Pak. Seseorang memiliki kebutuhan untuk bahan makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya di malam dan hari Id itu, untuk malam saja dan hari Id, Pak ya. Contohnya 100.000 lah. Dia punya duit 100.000. Atau dia punya beras berapa ya? 3, karena keluarganya ada gitu ya. 2 liter lah. Dia punya 2 liter untuk makan dirinya dan juga keluarganya. Dan dia juga punya kelebihan. Kelebihan itu adalah seberapa? Contohnya gini aja mas, kalau diuangkan saja ya. Kalau diuangkan, kalau uang 100.000 itu buat dirinya dan keluarganya, makan dirinya dan keluarganya di malam Id dan juga hari Id. Kemudian zakat mereka untuk keluarga itu adalah berapa? 100.000 juga. Nah dia punya 200.000. 100.000-nya untuk makan dia, 100.000-nya untuk zakat. Nah kalau sudah mempunyai 200.000, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Nah kalau dia hanya mengeluarkan, hanya punya 100.000 saja,
Dia udah nggak minta-minta nih nanti di hari itu, Pak. Akan tetapi lebihnya nggak ada, maka dia tidak wajib lagi mengeluarkan zakat fitri. Seperti itu jamaah sekalian. Nah, orang seperti ini atau definisi seperti ini, parameter begini berdasarkan hadis ya mas sekalian. Itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nar." Barang siapa yang minta-minta dalam keadaan ia sudah memiliki harta yang cukup, maka dia sama seperti ya memperbanyak api yang masuk ke dalam dirinya. Sudah cukup, Pak, tapi dia tetap minta-minta. Nah, ini adalah seperti orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi jemaah sekalian. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak. Kalau kita tahu, Pak ya, kalau tahu dia sebagai orang yang sebenarnya dia bukan fakir. Ini adalah karena apa? Karena profesi saja. Maka saat itu kita tidak boleh juga memberikannya, Pak. Karena kalau kita memberikan kepada dia sama dengan kita memberikan api ke dia. Sama dengan membantu dia memakan harta yang haram. Jadi nggak boleh kita memberikannya. Kalau tahu, Pak ya. Tapi kalau tidak tahu, kita melihat lahiriahnya saja boleh kita kasih, nggak masalah. Tapi kalau kita tahu, jangan jamaah sekalian. Contohnya kapan kita tahu jamaah sekalian? Ya iyalah, lihat. Contohnya setiap lewat di lampu merah, dia terus orangnya, gitu misalnya. Berarti profesi itu jamaah sekalian. Maka tentu saja kita tidak memberikannya pada dia. Sebab jangan sampai jamaah sekalian kita membantu dia berbuat maksiat dan kita kena dosa juga itu. Sama jamaah sekalian. Siapa bilang nggak kena dosa? Tapi kan saya ikhlas niatnya zakat, niatnya sedekah gitu ya. Tetap tidak boleh jamaah sekalian. Nah, itu penting. Jadi ternyata kita dermawan juga diatur. Jangan terlalu dermawan tanpa ilmu. Jadi dermawan tapi dengan ilmu jamaah sekalian. Nah, ini adalah termasuk ilmu. Enggak boleh kita memberikan ya sedekah kepada orang yang kita tahu menjadikannya sebagai profesi. Tidak boleh. Makanya peraturan pemerintah Jakarta yang saya ingat, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, dilarang memberikan kepada gembel gitu ya, atau gepeng apa ya, gembel dan pengemis, gepeng gitu ya. Ini adalah peraturan sesuai dengan syariat. Pas jamaah sekalian. Sebab kalau diberikan itu akan melestarikan profesi gepeng gitu ya, gembel dan juga pengemis. Sebab nanti kalau tidak diberikan, dia akan cari profesi lain jamaah sekalian, karena menganggap itu adalah profesi yang tidak basah gitu ya, tidak basah. Jadi seperti itu. Kemudian setelah Nabi bersabda begitu jamaah sekalian, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah wa ma yughnihi?" Wahai Rasulullah, berapakah seorang dikatakan cukup sehingga dia sudah tidak boleh lagi minta-minta? Nabi bersabda, "An yakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin." Ia memiliki kecukupan untuk makan sampai kenyang bagi dirinya dan keluarganya di malam dan siang hari. Untuk malam hari dan hari esok dia sudah tidak khawatir lagi kehabisan makanan karena bisa makan. Untuk hari keduanya dia harus nyari lagi. Jadi orang yang punya hanya persediaan makanan sehari dan semalam saja itu sudah dikatakan kaya jamaah sekalian. Nah, ini kita punya sebulan jamaah sekalian. Jadi kalau kita gajian, kita bisa ngumpulin itu atau bisa mendapatkannya itu dan dinikmati selama sebulan. Berarti dalam pandangan Islam kita ini kaya banget ya mas. Dan Islam itu menjadikan orang yang kaya itu nggak terlalu muluk-muluk, ya, nggak terlalu muluk-muluk ya mas kalian. Coba bayangkan, Nabi pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang di pagi hari hatinya merasa aman ya mas kalian. Kita keluar rumah juga aman, nggak ada yang akan nodong kita, bunuh kita, jambret kita, nggak ada, aman. Perang juga nggak ada jamaah sekalian. Kemudian tubuhnya, fisiknya kuat. Yang kedua, fisiknya kuat. Kemudian ditambah lagi dia memiliki bahan makanan untuk hari itu. Adapun hari berikutnya harus nyari. Maka apa kata Nabi jamaah sekalian? Seakan-akan dunia dan seisinya punya dia. Gitu ya.
Itu adalah sudah kaya itu. Nah, orang sudah seperti ini jamaah sekalian, ini Anda tidak boleh minta-minta. Ya, seperti itu. Jadi Islam itu nggak muluk-muluk. Nggak harus punya kendaraan dulu, rumah sendiri dulu. Terus apa lagi, Pak? Nggak harus berinvestasi dulu, baru dia orang kaya. Tidak jamaah sekalian. Nggak harus dia kuliah dulu, selesai kuliah dianggap orang. Nggak jamaah sekalian. Bukan itu kaya dalam Islam. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan demikian itu parameternya, seperti itu. Jadi artinya kalau dia masih memiliki itu, dia tidak boleh minta-minta. Nah, intinya orang kaya itu adalah orang yang sudah punya kecukupan sehari dan semalam. Nah, itu sudah dikatakan orang yang mampu. Namun tetap saja kalau dia hanya punya untuk makan saja gimana, Pak? Contohnya dia cuma punya 100.000, nggak ada lebihan. Maka kita katakan Nabi pernah bersabda, ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya sudah, mulailah dalam memberi nafkah pada dirimu sendiri, kemudian pada orang yang kamu tanggung. Adapun orang lain nggak wajib kita nafkahi dengan cara kita berikan zakat fitri, tidak wajib. Seperti itu jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah zakat fitri, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya zakat fitri itu wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim. Namun ada orang yang wajib kita kasih nafkah, maka wajib juga kita keluarkan zakat fitrinya. Saya ulang, ada kaidah, setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka wajib pula kita keluarkan zakat fitrinya. Nah, adapun orang yang tidak wajib kita nafkahi, ya, kita memang menafkahi dia tapi tidak wajib, tapi kita menafkahinya, maka mengeluarkan zakat fitri untuk dia tidak wajib juga. Yang wajib itu contohnya siapa jamaah sekalian? Ya, anak dan istri kita. Masuk di dalam orang yang wajib kita nafkahi adalah orang tua kita. Kalau orang tua kita membutuhkan. Kalau selama ini Bapak Ibu memberi nafkah juga kepada ayah dan bunda kita, ya, Bapak Ibu memberikan nafkah kepada orang tua, berarti seperti itu juga kita wajib mengeluarkan zakat fitri bagi mereka. Namun kalau orang tuanya ya juga kaya, kita mampu gitu ya, dan tidak minta, ya karena memang udah punya, maka tidak wajib kita mengeluarkan zakat fitri untuk mereka, enggak juga wajib kita nafkahi. Seperti itu ya mas sekalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, apa yang harus dikeluarkan dalam zakat fitri? Mayoritas ulama sepakat jemaah sekalian bahwasanya mayoritas ulama itu dari kalangan mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, bahwasanya yang dikeluarkan dalam zakat fitri adalah bahan makanan pokok. Walaupun di dalam hadis itu yang dijelaskan adalah asyair, tamar dan juga zabib. Bahan makanan pokok yang dijelaskan dalam hadis itu adalah yang harus dikeluarkan yaitu syair, gandum, kurma dan juga kismis. Karena itu bahan makanan pokok orang Arab. Namun perlu diingat bahwasannya itu bukanlah hal yang harus dikeluarkan untuk kita orang Indonesia. Sebab orang Indonesia jemaah sekalian, itu bahan makanan pokoknya bukan itu. Ya, bahan makanan pokoknya bukan itu. Maka dikembalikan kepada bahan makanan pokok yang berlaku yang selalu dimakan di masing-masing negeri. Itulah yang harus dikeluarkan. Ya, ada beras ya beras, ada jagung ya jagung. Kalau di Indonesia Timur ada sagu ya sagu ya mas sekali. Itulah yang dikeluarkan buat orang fakir miskin, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, pertanyaannya begini. Ya, pertanyaannya, bolehkah mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Gini. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Jemaah sekalian, menurut mayoritas ulama, saya sampaikan dulu pendapat mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan juga Hambali, itu mengatakan tidak sah mengeluarkan zakat fitri dengan uang. Ini menurut mereka jemaah sekalian ya. Jadi menurut mereka tidak sah mengeluarkan dengan uang. Namun Al-Imam Abu Hanifah, ya, sebagian ulama ini itu menilai bahwasanya memang asalnya zakat fitri itu adalah bahan makanan pokok.
namun diperbolehkan seseorang mengeluarkan dengan uang. Boleh jemaah sekalian, dan sah menurut Al-Imam Abu Hanifah. Bahkan terkadang orang fakir itu lebih membutuhkan uang dibandingkan beras, maka dalam kondisi seperti itu boleh mengeluarkan uang. Ala kulli hal jemaah sekalian, kalau orang miskin kita masih nerima nggak beras jemaah sekalian? Kalau masih nerima beras, kasih aja beras, ini yang terbaik. Karena inilah yang disepakati oleh para ulama. Adapun dengan uang, ini adalah hal yang diperselisihkan oleh mereka. Ya, ini saya kasih penjelasan jemaah sekalian bahwasanya memang yang terbaik dari perbedaan pendapat itu adalah ya kita dengan bahan makanan pokok. Nah, adapun jemaah sekalian, sikap kita kalau menghadapi atau melihat sebagian umat Islam mengeluarkannya dengan uang, maka kita katakan insya Allah juga sah. Sama jemaah, insya Allah juga sah. Namun untuk saya pribadi, saya mengeluarkannya dengan bahan makanan pokok, karena inilah dalam bentuk berhati-hati. Walaupun kalau ada yang mengeluarkan dengan uang, kita katakan insya Allah juga sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu jemaah sekalian. Karena ini adalah perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah. Ini adalah hukum. Hukum adalah sesuatu yang memang diperkenankan untuk berbeda. Ya, akan tetapi dasar akidah kita sama, maka saat itu tidak perlu terlalu tajam untuk dipermasalahkan gitu ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh aja jemaah sekalian, namun yang terbaik adalah tetap bahan makanan pokok. Atau kalau mau diseling atau di double gitu ya, bahan makanan pokok iya, dia mengeluarkan sedekah juga iya, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, tadi kita katakan bahwasannya zakat fitri itu tidak gugur kewajibannya dengan adanya telat waktunya. Jadi keterlambatan menyerahkan zakat fitri itu tidak berarti gugur mengeluarkan zakat fitri. Sebab orang yang telat mengeluarkan zakat fitri, kewajibannya atau konsekuensinya ada 3. Pertama, dia dosa besar. Kemudian yang kedua adalah dia harus bertobat dan istighfar pada Allah dengan tobatan nasuha gitu ya. Dan yang ketiga adalah dia tetap harus mengeluarkannya. Ya, tetap harus mengeluarkannya. Kemudian jemaah sekalian, yang kita kritisi dari zakat fitri yang berlaku jemaah sekalian adalah sebagian dari umat Islam itu terkadang mengharuskan dalam menyerahkan zakat fitri itu dengan ijab dan qabul. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal ini tidak harus. Walaupun kita katakan saudara kita yang demikian itu ya sah juga zakat fitrinya sama gitu ya. Namun tidak harus seperti itu. Ya hanya sekedar menyerahkan, ya, menyerahkan dan itu ada serah dan terima, maka sudah cukup. Sudah cukup jemaah sekalian. Contohnya kita menyerahkan lewat wakil kita yaitu panitia masjid, sah juga. Atau kita menyerahkan langsung pada fakir miskin, sah juga. Jadi tidak perlu ada yang namanya ijab kabul seperti penyerah terimaan antara orang laki-laki diserahkan perempuan gitu ya dalam akad nikah, tidak perlu begitu. Ya, jadi ini menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i sekalipun ya Mas, sekali itu tidak mengharuskan, tidak syarat. Ya, ada memang perkara yang memang harus dengan ijab dan qabul seperti jual dan beli, seperti pernikahan, ya, akad jual beli dan juga pernikahan dan lainnya. Namun untuk masalah memberikan zakat fitri, kemudian memberikan hadiah, cukup serah terima saja itu sudah dikatakan sah. Ya, demikian ya Mas sekalian. Kemudian ada lagi jamaah sekalian tentang masalah zakat fitri, kekeliruan pendapat sebagian orang mengatakan bahwa ya panitia masjid, panitia zakat itu adalah amil. Benar nggak Pak? Ada yang mengatakan demikian. Maka ini adalah kekeliruan. Ya, amil itu apa? Panitia zakat fitri itu bukanlah amil. Sebab yang disebut amil yang masuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang dibentuk dan diangkat oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah. Ya, adapun disahkan oleh penguasa, silakan cek di dalam kitab-kitab fikih ya Mas sekalian. Jadi orang yang diangkat oleh pemerintah
untuk menarik zakat, menyimpannya, kemudian mendistribusikannya. Dia memiliki catatan siapa yang muzaki, siapa yang mustahik. Muzakinya jamaah sekalian, dia punya catatan kapan muzaki A, dia nanti akan mengeluarkan zakat. Setelah wajib zakat dia akan samperin itu. Disamperin maksudnya untuk jemput zakat. Seperti itu ya mas sekalian. Kemudian yang B juga begitu. Dia punya catatan siapa yang muzaki. Dia juga punya catatan siapa yang dulunya muzaki, kemudian tidak muzaki lagi karena dia menjadi pailit dan bangkrut. Punya pak catatan. Begitu juga dia memiliki catatan siapa yang mustahik. Ya, siapa yang mustahik? Mustahik apakah dia masuk fakir? Apakah dia masuk miskin? Apakah dia masuk ini dan itu? Jamaah sekalian, dia punya catatan. Oh, ada orang yang terlilit hutang, itu masuk. Seperti itu jamaah sekalian ya. Dia punya catatan. Dia juga punya catatan siapa yang tahun lalu termasuk mustahik sekarang sudah tidak mustahik lagi walaupun dia bukan muzaki. Begitu juga dia punya catatan ya mas sekalian. Siapa mustahik baru, mustahik yang lahir gitu ya. Kemarin nggak ada, sekarang ada. Punya ya mas sekalian. Jadi intinya amil itu adalah profesi tersendiri. Begitu ya. Profesi tersendiri ya mas sekalian. Bukan amil musiman. Amil musiman itu adalah ya panitia zakat itu. Dan kalau sudah demikian, panitia zakat tidak berhak memperoleh zakat fitri. Begitu juga tidak berhak memperoleh zakat mal. Demikian ya mas sekalian. Nah, terus boleh nggak ada panitia? Boleh. Karena panitia itu adalah untuk memudahkan orang-orang yang pada sibuk untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat. Ya, orang-orang itu pada sibuk, nggak ngerti juga yang fakir mana. Nah, panitia ini bisa ya mas sekalian. Jadi panitia itu bekerja. Nah karena panitia itu bekerja nggak berhak mendapatkan zakat, tapi dia berhak mendapatkan upah dari orang-orang yang nitip zakat pada dia. Karena dia adalah ibaratnya wakil jamaah sekalian. Wakil itu karena bekerja dia perlu upah. Kalau dia mau pak ya, contoh gini pak. Zakat fitri kalau dengan uang 40.000, tapi dia menarik berapa? 50.000. Boleh apa tidak? Boleh. Yang 40.000 nanti diberikan beras buat fakir miskin, yang 10.000 masuk kantong dia. Nggak masalah jamaah sekalian. Dan nggak usah protes seperti itu. Jangan protes. Sebab kalau anda protes, silakan anda serahkan sendiri kepada fakir miskin. Seperti itu. Serahkan dia. Karena memang nggak wajib seseorang mengeluarkan lewat panitia. Kasih aja langsung kepada fakir miskin. Seperti itu jamaah sekalian. Ya demikian. Atau misalnya kalau dengan beras, satu jiwa itu 3,5 liter, tapi panitia ya minta 4,5 liter. Boleh apa tidak? Boleh. Yang 3,5 liter dikasih ke fakir miskin, kemudian yang 1 liter masuk ke kantong dia. Itu nggak apa-apa karena dia bekerja aja mas. Jadi perlu dengan upah. Atau kalau ada panitia yang memang rela atau buok gitu ya, suka rela karena ini adalah ini, ya sudah nggak apa-apa boleh. Cuma ada cumanya. Dimohon orang yang dibentuk atau yang ditunjuk sebagai panitia zakat harus mempunyai catatan siapa yang amil itu ya mas sekalian. Mohon maaf, siapa yang mustahik. Ya kalau misalnya zakat fitri ya harus didata lagi. Karena yang bisa jadi tahun lalu menerima zakat fitri itu tahun sekarang dia sudah terentas dari kemiskinan. Walaupun dia nggak kaya banget menurut versi orang Indonesia gitu. Tapi dia sudah bukan orang yang berhak mengeluarkan zakat fitri, menerima zakat fitri, makanya sudah jangan dikasih lagi. Itu harus diupdate jemaah sekalian. Dia harus diupdate, dia harus survei, ibaratnya harus survei. Sebagaimana kalau orang ingin kredit itu kan ada survei jemaah sekalian ya. Ya ini juga sama, survei juga sama. Bahkan ini wajib. Kalau yang tadi pertama itu bisa haram kalau dia ada akadnya riba gitu ya. Kalau ini wajib survei dulu aja mas kalian. Misalnya ada catatan 10 orang yang tahun lalu, ya dilihat lagi kembali, dilihat lagi 10 orang itu. Jadi memang bekerja. Kalau ada panitia zakat, ya ingin bekerja, ya memang harus seperti itu. Dia jangan sampai mengeluarkan zakat fitri, ya mewakili para jamaah, ternyata dia mengeluarkannya kepada orang yang tidak berhak. Nah maka saat itu tidak sahlah zakat fitrinya umat.
Zakat fitri umat tidak sah dan dia berdosa besar. Dan dia nanti akan ditanya di hadapan Allah karena khianat terhadap amanah. Ya, termasuk khianatnya, walaupun dia nggak ada niat untuk khianat, satu butir pun beras nggak ada yang diambil misalnya gitu. Tapi dia khianat Pak, karena dia sudah diamanahkan untuk bisa seperti itu, namun ternyata yang dia serahkan itu ternyata bukan fakir, bukan miskin, hanya sekedar ngontrak, hanya sekedar apa, jemaah sekalian? Ya, mungkin nggak punya pekerjaan dikasih, ya ditanyain dulu Pak, harus ada komunikasi dulu. Karena dan inilah hikmahnya kita bisa berinteraksi dengan orang miskin, jemaah sekalian, orang yang kekurangan. Jadi kalau kita ngomong itu ngobrol jangan sama orang kaya mulu. Sebab berbicara dengan orang kaya terus itu bisa mengeraskan hati kita dan atau bergaul dengan orang kaya bisa membuat hati kita keras, membuat hati kita nggak bersyukur jemaah sekalian, ya sulit bersyukur dan lain-lain. Selalu merasa kurang. Demikian jemaah sekalian. Namun kalau kita ingin bahagia, seringlah ya, komunikasi dengan orang-orang yang susah seperti itu ya. Demikian jemaah sekalian. Nah, kalau memang kalau kayak gitu berat dong. Panitia berat, iya berat Pak. Makanya dia berhak mendapatkan upah. Nah, kalau berat nggak usah lah masjid ini. Ya nggak harus. Siapa yang mewajibkan setiap masjid itu harus ada panitia? Nggak ada ya mas. Ya sudah kita. Nah, terus gimana caranya? Terus kalau jamaah gimana? Sudah kumpulkan jamaah, kasih ngaji, dibuat apa? Dibuat pengajian. Bahwasannya ini loh. Parameter orang miskin ya mas kalian adalah orang yang kebutuhannya lebih besar dibandingkan pemasukannya. Itu adalah orang miskin. Mudah kan ya mas kalian? Orang yang pemasukannya atau penghasilannya lebih kecil dibandingkan kebutuhannya, kebutuhan buat dirinya atau untuk dirinya dan juga keluarganya, ternyata lebih besar dibandingkan pemasukan. Orang ini kasihan ya mas kalian. Kita kasih zakat fitri itu. Apalagi ditambah hutang karena ngontrak belum bayar-bayar. Makan ya Allah sekedarnya. Kurang ya kalau dikatakan kurang. Bisa aja mas kalian. Kalau sudah demikian itu bisa kita katakan sebagai orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Dan zakat fitri adalah mengikuti badan kita. Artinya kita keluarkan di mana kita melaksanakan Idul Fitri. Kita awal Ramadan sampai menjelang akhir di tanah air. Atau di sinilah di Jakarta. Nah ternyata kita di akhir Ramadan sampai Idul Fitri kita di Jawa, kampung halaman kita. Berarti kita mengeluarkan zakat fitrinya di sana, bukan di sini Pak. Jelas Pak ya? Nah itu yang sebaiknya demikian. Namun itu pun juga bukan syarat lagi. Artinya kalau udahlah, saya sudah selesai urusannya kewajiban zakat fitri, saya serahkan pada panitia yang terpercaya dan amanah. Boleh apa tidak? Boleh. Akhir Ramadan dia pulang kampung di sana, Idul Fitri di sana, ya sah saja. Zakat fitrinya juga sah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jamaah sekalian tentang masalah zakat fitri. Barangkali ada yang mau ditanya jamaah sekalian, monggo kita diskusi. Nggih, monggo silakan Pak. Kalau nggak salah ada peraturan Ustaz. Pengurus zakat tadi itu mereka mendapatkan 2,5%. Pengurus? Iya, yang mengurusi, yang menerima zakat tadi di masjid-masjid. Iya. Jadi panitia tadi maksudnya Pak ya? Di apa aja 2,5%. Yang ngatur siapa Pak? Kenapa? Yang memberikan aturan gitu siapa? Yang memberikan apa? Yang memberikan aturan 2,5% berhak mendapat. Ya saya dengar aja itu nasional itu. Benar nggak? Saya nggak tahu Pak. Yang jelas panitia itu bukan amil. Panitia zakat itu bukan amil. Dia tidak berhak mendapatkan zakat. Kecuali kalau panitia zakat itu adalah termasuk orang fakir dan miskin. Maka dia berhak mendapatkan zakat karena dia fakir dan miskin, bukan karena dia menjadi panitia. Gitu Pak. Nah adapun 2,5% ya nggak harus 2,5%.
Iya, nggak harus 2,5%. Begitu Pak. Jadi demikian. Jadi tidak harus peraturan dari mana. Nah, mungkin ditanya, loh di Indonesia ini ada amil nggak? Banyak amil. Siapa mereka amil itu? Ya, mereka itu adalah orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga zakat yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Itu baru amil. Ya, Basnas, rumah zakat, tempat duafa. Pokoknya las-las gitulah. LAZ itu. Nah, kalau kita enggak ini Pak, ya enggak boleh. Jangan merasa kita berhak mendapatkannya. Begitu Bapak? Iya. Nah, itu lebih hati-hati. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo silakan Pak. Di luar negeri itu kan, misalnya dengan negara barat, Iya. dalam hal ini Australia, saya pernah bertugas di sana. Setiap warganya itu kan mendapatkan social security. Jadi dalam arti kata nggak ada orang dibilang miskin, itu nggak ada. Di mana di barat? Di Australia misalnya, ya di negara-negara barat pada umumnya lah. Nah, dalam hal ini ya zakat atau katakan pada waktu Idul Kurban juga gitu. Kepada siapa harus disalurkan gitu? Baik, sudah Bapak ya. Para ulama menjelaskan jamaah sekalian, hukum asal zakat itu diserahkan di negeri itu juga. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah zakat itu, ya, akhbirhum wa in hum ata'uka bidzalika fa akhbirhum annallaha ta'ala qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau orang-orang ahli kitab sudah taat masalah syahadat dan salat, maka kasih tahu lagi, dakwahi mereka lagi bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan sedekah, maksudnya zakat. Ya. Yang mana zakat itu diambil dari orang kaya dan dikembalikan orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Berarti hukum asal dari zakat adalah dari negeri kita untuk negeri kita, Pak. Dari orang kaya negeri kita untuk orang fakir negeri kita saja. Ini asalnya hukum asal, Pak ya. Ini hukum asal. Jadi kalau nggak ada di komplek Bina Marga ini ya Mas sekalian, cari di sebelah. RW sebelah nggak ada, berarti RW sebelahnya lagi, satu kelurahan nggak ada, karena kaya semua, udah itu kelurahan sebelah. Begitu. Harus dicari ya Mas sekalian, dicari. Harus dicari di negeri ini dulu. Nah, namun pertanyaannya, kalau memang kasusnya seperti Bapak tadi, ternyata memang nggak ada yang faktor orang yang ini ya, orang yang sesuai, orang yang berhak, semuanya kaya, nggak ada yang terlilit hutang gitu. Kalau misalnya menurut mayoritas ulama, maka saat itu diperbolehkan ya Mas sekalian kata ulama mengeluarkan zakat fitri atau zakat mal kepada orang yang berada di luar negeri itu. Jelas Pak ya? Ya sudah, di Australia pada kaya semua, serahin aja Indonesia. Nah, pasti pada berebutan. Termasuk orang kaya juga berebutan gitu. Nah, nggak boleh orang kaya itu. Jadi lembaga zakat sana itu mengeluarkan zakat untuk orang Indonesia, ya kasih di tempat-tempat yang banyak kemiskinan di Indonesia. Contohnya di Papua, tapi Papua yang muslim ya, karena mustahik zakat fitri ini adalah muslim juga. Ya, jadi seperti itu. Adapun mustahik zakat mal nanti boleh orang fakir dengan, karena ada disebut mu'allaf. Orang kafir orang kafir itu boleh menerima zakat kalau dia termasuk mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Ya, harus belajar dulu Pak. Nah diantaranya mu'allaf itu adalah orang kafir, dia punya kekuatan di negeri itu, dengan kita kasih zakat mal adalah untuk bisa menjaga umat Islam yang lemah di sana, loh begitu Pak. Itu gubernur-gubernur yang resek-resek itu di Papua itu, yang selalu bikin aturan melarang jilbab, melarang pakai kerudung pada si adik-adik pelajar-pelajar muslimah di sana, harus begini dan gitu. Boleh itu Pak dikasih zakat. Dikasih zakat tujuannya supaya nggak bikin larangan begitu tuh. Nah jadi boleh Pak seperti itu.
Karena siapa sih yang nggak mau nerima duit, Pak? Gitu. Semua orang kafir juga mau, Pak. Nah, nanti kalau dia dikasih itu, Pak, maka satu itu dia mengeluarkan itu tadi, dilindungi itu non muslim umat Islam di sana yang minoritas ya mas sekali. Begitu nggak apa-apa. Nah, itu termasuk. Jadi kalau disebut mu'alaf itu tidak harus dia muslim. Karena orang kafir pun bisa, Pak. Dia harus, jadi ada sesi sendiri, Pak, tentang masalah penjelasan mustahik itu definisinya itu gimana dan sebagainya. Demikian, Pak. Ya, jadi boleh intinya, Pak, ya, mengeluarkan zakat untuk orang yang di luar negeri. Dikirim gitu ya. Dikirim. Kalau di negeri itu semuanya sudah pada kaya, begitu. Sehingga sah jamaah. Bukan orang kaya sebetulnya, tapi mereka itu kan mempunyai di negaranya menjamin, misalnya dia nggak kerja, Ustaz, dia ada social security istilahnya. Sehingga dia nggak kelaparan itu, Pak, ya. Dia nggak bakal kelaparan. Ya sudah, berarti orang kaya, Pak. Oke. Nah, gampang kan ya seperti itu. Baik, ada lagi Pak, silakan. Silakan. Oh, Masnya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Pak? Oh, upah untuk panitia zakat. Iya. Itu upah itu diambil dari zakat itu atau dari uangan yang lain, ya Pak. Jadi misalkan masjid punya cash flow, punya keuangan, nah upah itu dari itu atau dari zakatnya yang para zakat itu, Pak. Nah, kalau misalkan dari pemberi zakat, apakah memberikan zakat itu ada akad tertentu ya? Jadi itu saya memberikan ini sebagian untuk zakat, sebagian panitia atau Baik, terima kasih. Jadi panitia zakat dari mana dia mendapatkan upah kalau dia bekerja? Karena dia tidak berhak mendapatkan zakat, maka dari mana dia mendapatkan upah? Ya caranya adalah dilebihin saat para muzaki itu memberikan zakatnya. Misalnya per jiwa itu kalau dibelikan beras ya 40.000 misalnya. Ya panitia boleh bilang 50.000 untuk masjid ini. Boleh. Nah 10.000-nya lari ke kantong dia. Halal, dia kan bekerja. Tapi tentu saja dengan kesepakatan ya mas kalian. Dengan kesepakatan ya yang sudah disepakati oleh DKM di situ. Nah, diambilnya bukan dari 40.000-nya, enggak, tapi dari dilebihin itu ya. Begitu juga kalau dengan beras. Misalnya beras berapa? 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya berarti dilebihin 1 kilo boleh, atau dilebihin setengah kilo nggak apa-apa. Nah dia ngambil beras itu, sehingga panitia mendapatkan upah beras dan juga uang. Jadi demikian. Adapun dari sedekah masjid, saran saya jangan, karena itu buat kemaslahatan masjid, karena itu urusannya beda. Saran saya sih jangan, karena ya buat apa saja, buat perawatan masjid, buat dakwah di masjid, buat kebersihan masjid dan lain-lain, buat operasional masjid gitu. Jadi demikian. Demikian mas. Oh akadnya. Boleh dibilang begitu, boleh tidak. Yang penting dia mengeluarkan berapa jiwa bapak di rumah, ada 5, berarti 5 kali 50.000, ya sudah 250.000 udah. Asik gini udah setengah 250.000. Nggak bilang nggak apa-apa. Bilang pun boleh. Bilang boleh, nggak bilang juga nggak apa-apa. Silakan. Yang jelas nggak harus adanya ijab dan qabul. Nggak gitu ya. Bahkan ada orang gini ya mas kalian. Ada orang mengeluarkan zakat fitri dengan rahasia. Contohnya, ya sesuai dengan takaran untuk dirinya dan juga keluarganya. Dia keluarkan, misalnya 10 kilo beras, contoh pak ya. Ternyata dia langsung malam-malam itu taruh di depan pintunya rumah orang fakir, ya, sehingga dia orang fakir kebingungan. Silakan, ini kita kasih tulisan, silakan ambil zakat kami ini, atau silakan ambil beras ini. Berarti nggak disebutin zakatnya pak. Itu sudah sah itu. Yang penting niat. Yang penting niat dari siapa yang mengeluarkan sudah sah. Sehingga orang fakir kebingungan, ini siapa gitu. Ya udahlah rezeki nomplok gitu. Ya memang nggak apa-apa boleh, sah itu.
Jadi intinya yang penting niat dari yang. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang tidak selama ini tidak kita nafkahi, tapi kita ingin memberikan dia mengeluarkan zakat fitri untuk dia, boleh jamaah sekalian. Tapi caranya adalah bilang dulu ke dia. Contoh gini, ayah bunda tahun ini saya keluarkan zakat juga untuk ayah bunda ya di daerah sini. Harus ngomong dulu ke ayahnya, ayah dan bunda kita gitu ya, ngomong dulu ya mas kalian. Sebab agar orang tua kita bisa niat bahwasannya zakat fitri saya adalah lewat anak saya, begitu. Soalnya kalau diem-diem aja, ya nggak niat ya mas kalian, berarti nggak sah zakatnya. Jadi perlu ada niat juga, dan niat itu tidak harus ketika itu. Jadi niat sebelumnya pun boleh. Demikian, wallahu a'lam. Silakan Pak. Kayaknya nggak nyala Pak ya? Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, apakah mustahil boleh mencari, mau minta zakat karena berdasarkan pengalaman pada waktu membagi zakat tuh kadang ada mustahil datang dari tempat lain minta zakat. Nah terus yang kedua, nah ini dia. Untuk pembagian zakat itu apakah mustahil boleh menerima lebih dari satu kali, lebih dari satu zakat dari musyawarah itu? Baik. Pertanyaan bagus Pak ya. Kalau dia termasuk mustahik betul, berhak dia minta, boleh. Karena dia memang saking butuhnya minta. Soalnya kalau dia nggak minta, orang nggak ada yang tahu dia ini butuh. Daripada dia mati kelaparan, ya gitu ya. Atau sakit karena lapar, minta nggak apa-apa. Dan dia tidak berdosa meminta. Kalau dia memang memiliki tadi nih Pak. Ini ada syarat ya. Dia memang udah nggak punya bahan makanan untuk dirinya di hari dan malam, di hari dan malam itu. Hah? Ya dalam keadaan kondisi darurat dia berarti. Tapi kalau dia sudah masih di rumah ada 100.000 kok dia minta zakat, loh nggak boleh Pak. 100.000 itu buat makan dia hari dan malam itu boleh bisa, berarti udah nggak boleh minta, nggak bisa mintanya. Dan ya seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tadi apa? Untuk ngeceknya. Nah kan kita sebagai panitia jamaah sekalian kan punya orang-orang yang kita berhak kasih gitu ya. Itu saja udah. Adapun orangnya ini kita survei dulu dengan kita wawancara. Bapak kerja di mana? Aduh saya nggak ada kerjaan. Atau saya ada kerjaan tapi yaitu saya mengut sampah misalnya. Ini contoh Pak ya, mengut sampah. Kebutuhan Bapak sebulan berapa? Kebutuhan saya ya setiap bulan sih kalau dihitung 1 juta misalnya. Terus Bapak sebulan dapat berapa kira? Ya saya cuma 500.000, 600. Berarti ini orang fakir Pak. Ya sudah kita ngambil lahiriahnya dia saja ngomong begitu, Bapak berhak dapat. Ya, Bapak berhak mendapat. Nah kalau misalnya minta asal minta gitu kita kasih Pak, nggak boleh Pak. Nah itu termasuk amanahnya panitia. Mohon maaf Pak, ini sudah ada mustahiknya sendiri. Ngomongin begitu. Kecuali kalau bapak-bapak mau wawancarai satu-satu tuh. Soalnya gini Pak, ini zakat fitrinya umat Pak, jangan sampai kita kasih kepada orang yang tidak berhak. Dosa besar kita. Ya. Dosa besar karena kita adalah mewakili mereka. Demikian. Yang dosa panitianya. Iya. Panitianya berdosa besar karena dia juga zakat di situ kan. Dia sendiri nggak sah zakatnya. Karena jemaah sekalian, ini syarat memberikan zakat kepada orang yang berhak. Kalau nggak berhak, ya nggak sah. Harus ngulangin lagi, memberikan lagi. Yang tadi cuma sedekah sunnah aja. Jelas Bapak Ibu ya? Nah begitu. Jakarta agak berat bisa. Kenapa Pak? Agak berat ya di Jakarta sekitar sini nyari yang betul-betul yang wakil miskin agak susah. Banyak Pak. Cuma kita kok ini aja Pak. Apa? Kita harus harus komunikasi dengan dia. Harus diwawancara itu. Memang repot, tapi itulah untuk bisa menetapi kewajiban begitu Pak. Nah terus pertanyaan yang berikutnya. Boleh nggak satu mustahik mendapatkan beberapa zakat dari muzaki? Boleh aja, nggak apa-apa.
Misalnya gini Pak, panitia sini mendapatkan perolehan zakat 1 ton misalnya, ini untuk masjid sini gitu. Sedangkan ya, jamaahnya atau mustahiknya sekitar itu hanya 10 orang doang. Ya sudah, 10 ton dibagi ke 10 orang itu udah selesai. Mungkin pertanyaan kita gini, loh kok banyak banget buat mereka? Loh memang zakat itu mengayakan Pak. Berharap nanti tahun depan dia nggak jadi mustahik lagi. Bener nggak Pak? Ya begitu harusnya. Terserah nanti beras itu 1 kuintal itu kita kasih dia aja, terserah dia mau jual sendiri atau dia mau makan, terserah, bukan urusan kita. Yang penting sudah masuk fakir miskin, sah Pak. Sah itu. Dia mau jual silakan, yang jelas kita nggak boleh jual karena itu adalah zakat kita. Ya, adapun setelah datang ke dia jual silakan. Sama seperti halnya kita berkurban. Berkurban itu nggak boleh menjual sedikit pun bagian dari hewan kurban kita. Nggak boleh Pak. Jual kulitnya nggak boleh, jual dagingnya nggak boleh. Ya, namun kalau kita sudah kasih orang, kemudian orang itu menjual dagingnya, boleh apa tidak? Boleh, kayak di Istiqlal tuh. Ini para penampung daging-daging yang dari orang yang dapat di Istiqlal itu langsung diberikan saat itu, boleh. Tapi kalau sahibul kurban yang berkurban menjual dagingnya itu tidak sah nanti kurbannya. Nah seperti itu. Jadi intinya kurban itu setelah kita mengeluarkan uang untuk beli kambing, udah jangan sampai ada sesuatu yang kembali ke kita berupa uang. Jangan Pak. Ya kalau daging memang kita diperintahkan untuk makan daging kurban. Tapi kalau udah ambil deh tuh kulitnya, kamu bayarin berapa deh terserah tuh. Saya udah nggak suka kulitnya atau jeroannya ambil deh. Atau saya nyembelih kurban, udah ini saya hargai kambing ini full ini 1 juta aja, saya beli 2,5 juta. Saya nggak suka ke daging kambing. Boleh nggak? Nggak boleh ya Mas kan? Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, relakan itu. Kalau mau dikasih kepada siapa silakan kasih. Nah kalau untuk kurban itu bebas Pak. Antum lebih enak. Kalau kurban itu lebih enak karena tidak seperti zakat. Kalau zakat itu ketat. Ya karena ibadah wajib. Nah kalau ibadah sunnah, sedekah sunnah termasuk kurban, antum ngasih bebas silakan. Orang kafir sama orang muslim juga boleh. Ya gimana? Zakat nggak bisa Pak. Pondok-pondok pesantren kan punya santri-santri ya. Iya. Yang dulu suatu pondok itu memang menampung santri-santri yang kurang mampu gratis. Nah, kita salurkan situ. Kalau untuk zakat jangan jamaah sekalian. Karena kalau untuk zakat kan kita nggak tahu mereka itu nanti orang fakir atau tidak. Loh, hati-hati Pak. Sebab di antara mustahik zakat nggak ada anak-anak yatim. Ya, tapi bisa jadi dia anak. Loh, kata bisa jadi berarti tidak bisa memastikan. Nah, anak yatim pun nggak berhak kita dapatkan. Yang kita berhak kasih adalah ibunya. Berarti janda ibunya kan. Nah, ibunya bukan karena jandanya. Nah, ibunya ini dilihat. Ibunya ini fakir. Kalau ibunya fakir, cuma gosok doang, penghasilnya kurang. Nah, baru dikasih itu ibunya, bukan anaknya. Begitu. Nah, jemaah sekalian, berarti untuk memberikan kepada pesantren itu berarti dari sedekah sunnah saja. Dari sedekah sunnah saja Pak. Ya seperti itu. Makanya donasi-donasi untuk orang yang kesusahan gitu ya, untuk orang yang apa jemaah sekalian, mungkin anak yatim dan duafa, pesantren yatim duafa, itu dari sedekah sunnah kita aja. Atau kita zaman sekarang ada sedekah online gitu ya, apa istilahnya Pak? Ya sedekah itulah. Nah kita misalnya ada QRIS gitu ya, ya kita itu kalau sedekah sunnah nggak masalah. Kalau sedekah sunnah tuh bebas berikan kepada siapa saja, jumlahnya juga tidak terbatas. Tapi kalau zakat fitri, zakat mal, ketat Pak, nggak bisa. Antum kalau salah memberikan nggak sah, harus kembali mengeluarkan lagi. Begitu. Makanya pentingnya ya Mas kalian untuk benar-benar ya diupdate kembali tuh. Apalagi mungkin lewat Bapak ya, harus dikaji kembali ya. Mungkin nanti kalau memang nggak perlu ada narasumber silakan gini untuk bisa mengetahui. Jadi biar benar-benar nanti buat acuan di masjid itu untuk seterusnya. Jadi demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau fenomena
kuburan. Kenapa zakat dengan uang? Nah, fenomena membayar zakat dengan uang memang terbaik. Namanya panitia kan dititipin ya. Kalau dia menerima uang, hendaknya dibelikan beras. Atau kalau memang, nggak bisa, nggak ada waktu, mungkin awalnya itu dihimbau saja, hendaknya himbau jamaah sebaiknya mengeluarkan dengan uang. Sebaiknya mengeluarkan dengan zakat bahan makanan pokok. Namun kalau ada yang menyerahkan uang, terima saja, boleh. Berarti nanti diberikan kepada mustahik itu berupa beras dan juga uang, nggak apa-apa, sah saja. Ya habis gimana? Ulama beda pendapat. Ya ulama beda pendapat tentang hal ini, dan ini adalah perbedaan yang mu'tabar. Nah, perbedaan yang mu'tabar. Cuman kalau panitia ingin hati-hati, maka saat itu jamaah sekalian, ketika dapatkan uang itu semua diwujudkan beras full, sehingga yang diberikan pada fakir miskin nggak ada uang tapi beras semua. Silakan, nggak apa-apa. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Pak? Begitu Pak. Ibadah wajib semua cek aja. Ibadah wajib adalah ibadah yang tidak bisa kita perbanyak. Karena nggak bisa kita perbanyak, maka aturannya ketat. Kalau nggak ketat, kalau nggak benar-benar taat aturan, nggak sah kita. Kalau ibadah sunnah, cek aja. Sholat sunnah itu ada keringanan, boleh duduk sholat sunnah Pak. Bapak-bapak kalau lagi taraweh, aduh imamnya panjang banget, saya pengen duduk ada kursi di belakang, boleh nggak? Sah sholat sunnah. Tapi pahalanya dapat setengah. Tapi kalau sholat wajib, coba deh, masih bisa berdiri, kok dia duduk, nggak sah sholatnya. Wow, beda gitu. Puasa sunnah pun demikian Bapak sekalian. Puasa sunnah itu boleh diniati setelah fajar. Contohnya waktu sarapan sekarang lah. Aduh, sarapan nggak ada, itulah. Saya puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin aja atau puasa Kamis saja, atau puasa Nabi Daud saja, boleh Pak, sah. Tapi kalau puasa wajib, coba baru punya niat sekarang Pak, nggak sah. Harus niat di waktu malam sebelum subuh. Nah demikian. Sedekah wajib yang disebut zakat sama aja Mas sekalian, nggak bisa. Nah inilah faedahnya kita mengaji. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak, silakan. Mau nanya Pak? Oh nggak ada. Satu lagi Pak ya. Baik. Satu lagi. Iya. Zakat, kan zakat macam-macam ya. Zakat mal, ada zakat mal fitri ya. Zakat misalkan ada seorang investasi, misalkan dalam di bank ya, dalam bentuk investasi, kan setiap baik ini kan zakat ada beberapa macam, misalkan zakat mal misalkan dalam bentuk suatu investasi di salah satu lembaga yang di sini investasi, apakah senilai yang diinvestasi di dalam itu termasuk dapat dijakatin? Baik. Orang berinvestasi di perusahaan yang halal, khususnya yang saya maksud adalah kalau memang nilai investasinya itu sudah mencapai satu nisab, maka dia wajib zakat. Tapi nunggu dulu dalam waktu 1 tahun. Contoh Pak ya, satu nisab itu berapa Pak? Satu nisab itu senilai 85 gram emas. Kalau diuangkan berarti kurang lebih 85 juta. Pokoknya nggak kurang, kalau sekarang nggak kurang dari 85 jutaan. Nah terus kita investasinya 100 juta misalnya, ya udah nisab Pak. Tapi pertanyaannya, apakah saat itu kita harus mengeluarkan zakat malnya langsung? Enggak, nunggu dulu setahun. Setelah setahun diinvestasikan kok, wah sahamnya berkembang, jadi nilainya 150 juta. Berarti di tahun depan kita harus mengeluarkan zakat 2,5% dari 150 juta. Yang wajib zakat ya kita gitu. Itu kan yang normal. Iya. Normal itu kan dari investasi itu kan setiap bulan dapat bagi hasil. Iya. Bagi hasil itu dipakai untuk hidup sehari-hari. Pun ya pasang. Kalau harus dijakatin dari Indo itu kan harus
cairkan karena nggak mampu menjaga zakat dari yang investasikan. Nah, jadi intinya gini Pak, ya kita bisa mengeluarkan zakat dari apa? Dari bagi hasil itu. Jadi bagi hasil itu jamaah sekalian, jangan kita makan full. Oh, setelah terima langsung. Iya, kita sisihkan 2,5% gitu. Nah, 2,5%-nya wajibnya nanti setahun ke depan. Setahun ke depan. Tapi boleh ya jamaah sekalian, sebagian ustadz yang pernah saya dengar, itu 2,5% itu dicicil per bulan. Boleh nggak Bapak? Sehingga nanti tahun depan itu dia cuma hanya mengeluarkan sedikit. Nggak apa-apa, boleh saja. Nah, namun kalau kita tidak tahu nanti penghasilannya berapa, ya sudah nanti tahun depannya. Jadi demikian. Nah, terus apa masalahnya Pak? Ya masalahnya orang mau zakat apa enggak gitu aja. Gitu. Termasuk ya intinya ini pentingnya belajar fikih zakat mal sendiri Pak, khusus. Kalau ini kan zakat fitri gitu ya. Nah, demikian. Saya diambil lama-lama berkurang itu tidak kurang. Cair ya, bisa dicairin Pak. Iya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kalau nggak bisa berarti nanti tunggu kapan itu dananya bisa diambil sebagian atau dijual sahamnya. Jadi begitu. Apakah harus iya Pak, daripada nanti duit 100 juta itu nanti diwujudkan menjadi lempengan-lempengan tembaga, lempengan emas yang nanti dipanaskan di neraka, nanti disetrikakan di dahi kita, di sisi kanan kiri kita dan di punggung kita, habis kita. Nah, harus begitu, harus mau repot. Sebagaimana kita mendapatkan keuntungan, kita juga harus mau mengeluarkan. Itu Allah yang ngasih jemaah sekalian. Jadi jangan pelit tentang hal ini. Nah, penting seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang 2,5% tadi dengan contoh 100 juta terus dikurangi 85 juta, 15 jutanya ya Ustaz? Enggak. Kan nisabnya itu batasan nilai terendah. Kita sudah dikatakan wajib zakat itu adalah satu nisab. Satu nisab itu senilai 85 gram emas. Lah kalau punya 100 juta kita investasikan, kita langsung investasi 100 juta. Berarti saat itu kita sudah wajib zakat. Tapi nggak wajib saat itu, tunggu 1 tahun. Iya ya. Maksudnya yang dikenakan 2,5 itu 100-nya atau sisa dari Nanti ke tahun depan itu ternyata kok sahamnya berkembang sehingga nilai sahamnya itu adalah 150 juta. Nah, berarti 2,5%-nya dari 150 juta. Enggak dikurangi 85 dulu. Enggak, karena itu kan uang kita. Enggak, karena itu pendapatan harta kita secara total gitu. Enggak dikurangi 85, bukan. Kalau keluar 85 berarti kita enggak zakat-zakat gitu. Iya. Ya, gitu, Pak. Enggak. Kalau pajak itu kan ada penghasilan tidak kena pajak. Iya. Nah, itu dikurangkan dulu. Baru sisanya yang kena pajak. Kalau saya nggak paham tuh Pak, coba kayak gitu. Pajak ya, Pak. Pajak kali. Kalau pajak, Jadi pajak itu ada batas penghasilan berapa yang kena pajak, ada yang tidak kena. tidak kena. Kalau dalam batas yang ditentukan oleh pemerintah nggak kena pajak. Tapi kalau lebih Kena. Tapi setelah dikurangin yang batas minimum yang nggak kena pajak, sisanya ini. Beda sama itu. Pajak di pemerintah. Iya, kalau pajak beda lagi Pak. Ini lain ya, lain. Heeh. Lain. Utuh semuanya ya. Iya. Nah, kalau bisa Bapak kalau wajib mengeluarkan zakat, ya mungkin punya ada bukti penyerahan, ya, bahwasanya bukti dari mungkin lembaga zakat bahwa Bapak wajib mengeluarkan zakat sekian. Nah, nanti diserahkan ke pemerintah biar kita tidak dikenakan dapat pengurangan. Nah, lumayan. Karena enggak begitu Ustaz. Itu beda sudah. enggak, ini maksudnya saya ini urusan yang lain. Urusan yang lain maksud saya. Bapak kalau ingin mendapatkan pengurangan pajak adalah Bapak nyatakan itu. Soalnya gini, intinya tapi saya misalnya dapat tadi 150 juta. Jadi mungkin dari 150 juta itu nanti ada pajak.
ingat jamaah sekalian, pajak tidaklah mengurangi atau tidak menggugurkan kewajiban zakat. Walaupun saat itu Bapak ya harus mengeluarkan pajak secara terpaksa dari pemerintah yang mewajibkan kita, tapi bukan Allah dan Rasul. Dua hal yang berbeda, Ustaz. Nah, tapi saat itu tetap tidak menggugurkan kewajiban zakat. Kecuali gini, kalau sudah diambil pemerintah ternyata berkurang dari 85, contohnya dari 85 gram emas atau nilainya 85 jutaan gitu ya. Ternyata uang kita dipajakin. Nah, dipajakin ya Mas sekalian. Itu sampai kurang ya. Berkurang ya. Nah, ini para ulama tetap ada yang bilang tetap wajib Anda kena zakat. Intinya contohnya diambil 5 juta, kan nggak jadi satu nisab ya. Jadi cuma 80-an juta saja gitu ya. Maka apakah dia sudah dikatakan wajib zakat? Jawabannya tetap wajib. Karena sekali lagi pajak tidaklah mengurangi kewajiban zakat atau tidaklah menggugurkan kewajiban zakat. Nah, itu tadi ya. Kalau pemerintah saja kita taat ya Mas sekalian, masa kepada Allah dan Rasul kita tidak taat? Ya. Jadi demikian ya Mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kesempurnaan dalam ibadah zakat fitri kita tahun ini ya, sehingga Allah benar-benar memberikan keberkahan dan juga rahmatnya pada kita semua. Ada kekurangannya, kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.